Saya pribadi alhamdulillah selaku Khodimul Ma'had atau selaku pimpinan sekaligus pendiri Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al-Bahrain yang berlokasi di Kampung Mojong, Desa Sukamuli, Kecamatan Sukajaya. Alhamdulillah selaku pimpinan yang bernama Muhammad Thohir Ajat Sudrajat. Untuk saat ini kami beserta rekan-rekan berusaha dan berjuang untuk mengelola pondok pesantren. Saat ini kami beserta rekan-rekan dan saya pribadi beserta tim yang lain sedang mengelola pondok pesantren yang berjenjang formal dan pesantren Madis Taklim. Mohon doa dan dukungannya. Baik untuk santri yang kami kelola di pondok pesantren ini, putra dan putri seluruhnya berjumlah 61 orang dari mulai PAUD, SD, dan jenjang SMP dan SMK, bahkan ada yang menempuh S1. Keseluruhan putra dan putri berjumlah 61 orang, untuk putra 41 dan untuk putri 19. Itu mungkin jumlah siswa ataupun siswi, santri, santriat, santri putra dan santri putri yang mukim atau yang belajar di tempat pondok pesantren ini. Baik, alhamdulillah pondok pesantren kami sementara memiliki tempat hampir 8.000 meter. Sebelum kami bergabung dan menjadi binaan Gugah Nurani Indonesia atau GNI, tanah ini Masya Allah masih berstatus hak milik tapi tanpa fungsi, tanpa guna, bahkan banyak yang tersia-siakan. Namun untuk saat ini 3 bulan ke belakang kami terus menjalin silaturahmi dan alhamdulillah berkat dorongan, support, bantuan dari GNI, tanah yang sebelumnya tidak terurus, tanah yang sebelumnya menjadi hutan belantara, dan saat ini alhamdulillah menjadi tanah yang tertata dan terkelola untuk pengembangan potensi dan skill-skill santri jenjang selanjutnya. Alhamdulillah untuk sementara Tasakur Binikmah kami menerima bantuan dari pertanian dari GNI untuk pengelolaan pertanian. Yang pertama yaitu pupuk organik sekaligus tanaman yang berupa bibit-bibitan, bibit cabai, bibit kedelai, kacang tanah, kacang panjang, buncis, terus tomat, cesim, dan bibit kangkung. Sekaligus itu yang
menanam dan mengurus adalah siswa-siswi atau santri-santri yang mungkin di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al-Bar. Dan saat ini alhamdulillah untuk kacang panjang sudah kami mulai dinikmati, mulai panen, bahkan panen yang kedua kalinya, dan kami sangat merasa terbantu untuk bantuan pertanian ini. Pertama, lahan yang tadinya kosong tidak terurus menjadi terurus, dan yang kedua, manfaat dari lahan tersebut bisa kami rasakan. Ditambah bantuan dari GNI, alhamdulillah dorongan untuk pertanian tidak memakai pestisida ya, tidak memakai obat-obat yang bersifat kimia. Kami menggunakan pertanian dengan konsep permakultur atau konsep alamiah. Mungkin itu. Alhamdulillah untuk tim pembantu selain santri yang bergerak mengurus tanah pertanian, ada pertama yaitu Bapak Masyai selaku orang tua kami, orang tua angkat kami sekaligus pembina dan kalau bahasa orang kampung kokolot ya. Alhamdulillah. Yang kedua yaitu ada Siti Fatimah, itu juga selaku orang tua kami. Ada 3 sampai 4 orang tua yang membina dan mengarahkan kami untuk menjalankan pertanian di Pondok Pesantren ini. Pak Masyai, Bapak Uci, Ibu Siti Fatimah, dan Ibu Maya. Untuk pertanian yang sudah ditanam, yang pertama yaitu yang sudah panen kacang panjang, yang sudah mulai penanaman. Pertama kacang tanah, kacang kedelai, terus yang udah mulai penyemaian tomat, cabai, cesin, terus kangkung, terus kedelai. Alhamdulillah tanaman-tanaman yang disupport dari GNI sudah mulai kita distribusikan, bahkan sudah mulai kita tanam, bahkan ada yang sudah mulai kita panen. Untuk potensi yang lain yang diarahkan oleh tim GNI, dari GNI untuk Yayasan Nurul Hidayah Al-Bar di Kampung Bojong, alhamdulillah kami pun disupport untuk mengembangkan potensi alam dengan menjaga alam dengan budidaya lebah, yaitu budidaya lebah dengan sementara kita dibantu 10 koloni untuk mengembangbiakan atau membudidayakan lebah tewul. Kalau dari sini namanya lebah tewul. Insya Allah ini baru berjalan 1 minggu. Insya Allah 10 dari 10 koloni ini dari tim GNI kita dibantu untuk mesin penyedotan lebahnya. Terus bahkan tasyakur alhamdulillah kami dibantu sekaligus didampingi oleh tim GNI serta diarahkan oleh tim ahli, tim pakar dari Bogor Kota untuk mendampingi kami menjadi sukses di budidaya lebah. Alhamdulillah lebah saat ini sudah berjalan 5 koloni. Mudah-mudahan support dari GNI untuk pengembangan lebah ini bisa lebih maju dan bisa lebih berkembang. Untuk selanjutnya kami juga disupport, bahkan dibantu dengan sangat istimewa, dengan sangat besar, yaitu untuk budidaya ikan. Sementara yang kami kelola yaitu ikan nila merah. Alhamdulillah kolamnya pun kita disupport untuk pembikinan kolam, untuk penanaman ikan serta bimbingan dari tim ahli dari perikanan, dari tim Parung atau Ciseeng. Sudah beberapa kali melakukan penyuluhan untuk bagaimana caranya kami bisa mengelola perikanan yang dibantu oleh GNI. Selain pertanian lebah, kami pun alhamdulillah sudah hampir 1.100 ikan yang kami terima, ikan yang berupa ikan nila merah. Insya Allah mudah-mudahan ke depan bisa kami jaga, bisa kami rawat, dan bisa kami kembangkan untuk kemaslahatan dan menjaga sandang pangan wilayah Desa Sukamuli. Baik, untuk pengembangan perikanan, alhamdulillah saat ini kami difasilitasi dengan 4 kolam atau 5 kolam. Sekaligus kami pun difasilitasi dengan teknologi perikanan, yaitu berupa e-feeder atau e-fishery yang langsung dikirim dari Bandung. Itu untuk memudahkan kami, tim GNI, untuk memudahkan kami pelaku tani perikanan agar lebih hemat waktu, bahkan lebih efisien untuk menjalankan tani dalam bentuk perikanan.
Dan selain advisory ataupun evider yang difasilitasi oleh GNI, kami pun dibantu untuk pakan berupa pelet ikan. Alhamdulillah untuk saat ini kami masih difasilitasi terus, didorong terus bagaimana caranya untuk menjadi pengusaha perikanan ataupun membudidayakan potensi alam, terutama air yang ada di Kampung Bojong, Desa Sukamulih, Kecamatan Sukajaya ini bisa lebih bermanfaat dan hasilnya pun untuk kemanfaatan umat ataupun manusia. Sementara yang kami alami mungkin dari secara pribadi atau intern pondok pesantren, dari kami pribadi, kendala secara teknis mungkin hubungan antara kami dan rekan-rekan yang kerja, terus alat yang kami gunakan pun masih kurang mencukupi, ataupun kami kan 3 tim dengan 9 personil. Alat yang kami gunakan 3 alat atau 9 cangkul. Jadi kami saat ini belum bisa bergerak secara bersama, masih menunggu tim 1 bergerak, yang tim 2 masih menunggu untuk bergantian menggunakan alat tersebut. Mungkin dari kendala teknis hanya itu. Secara keseluruhan alhamdulillah selalu lancar tanpa ada halangan apapun. Kalau untuk pertanian yang kami rasakan, sebelumnya memang ada beberapa meter lahan yang kami gunakan untuk menanam jagung dan kacang, tapi memakai konsep kimia ataupun pestisida ya, memakai obat-obatan dari pasar. Namun untuk hasil dan produksi yang kami hasilkan dari rasa, dari lahan, itu sangat berbeda, sangat jauh drastis berbeda, sangat jauh berbeda. Namun saat ini konsep yang digagas, yang disuguhkan oleh tim GNI, yaitu pertanian permakultur tanpa obat-obat kimia, tanpa obat-obat yang berbahaya, ini sangat menonjol perbedaannya. Pertama, hasil panen pun lebih banyak, terus rasa dan kualitas dari kacang tersebut pun lebih ada rasanya dibandingkan dengan hasil yang kita panen dengan memakai konsep kimia. Untuk pertanian dari support dari GNI, alhamdulillah untuk panen pertama dari kacang panjang ini ya, kami pelaku tani secara langsung dan bisa membedakan. Sebelumnya kami menggunakan konsep tani yang menggunakan pupuk non organik atau pestisida yang berupa bahan-bahan kimia. Untuk saat ini GNI menyodorkan konsep permakultur atau konsep alamiah tanpa menggunakan bahan-bahan kimia, dan ini hasilnya alhamdulillah setelah 40 hari dari mulai tanam, selama 40 hari atau 43 hari kami mulai panen, dan ini untuk panen kedua. Alhamdulillah kacang panjang tanpa bahan kimia bisa lebih produktif, rasanya lebih manis, isinya lebih padat, bahkan ukuran panjangnya pun sampai 1 meter, 1,20 m. Ini yang 80 sampai 90 cm. Dan yang terpenting kandungan dari kacang ini dipastikan alami. Jadi tidak ada unsur kimia yang mungkin diserap dari kacang ini. Masya Allah, GNI benar-benar menyuguhkan konsep yang super hebat dengan konsep permakultur, pertanian alami, alamnya terjaga, tanaman pun terjaga, terus hasilnya pun tidak berbahaya untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Isinya lebih padat ya, terus lebih padat, rasanya pun lebih manis, mantap. Bisa langsung dimakan tanpa pendampingan yang lain, karena memang rasanya udah alami, rasanya manis, terus tanpa bahan kimia, isinya pun padat, langsung benar-benar padat. Masya Allah, tabarakallah. Ini hasil alam yang super hebat dari support dari GNI. Dan alhamdulillah, Masya Allah, tanpa bahan kimia. Yang terpenting ini, menjaga kesehatan, menjaga alam, dan menjaga alam semesta.